ini yang paling penting loh. Sebenarnya berapa duit sih? Nah, ini yang paling penting, dengerin nih. Jadi harga kita itu biasanya dimulai dari Oke, Mario Wibowo. Halo. Apa kabar bro? Baik bro, baik. Sehat. Gila, akhirnya kita bisa berjumpa setelah ya PPKM kemarin berapa kali kan kita dibatalkan, mundur lagi. Tapi akhirnya hari ini kita udah tes antigen bareng, dinyatakan negatif. Jadi walaupun di ruangan kayaknya aman lah mudah-mudahan. Aman. Bro, gue mau tanya bro. Jadi kan lu dulu tuh kayaknya gue pernah lihat lu foto model pernah, foto jalan-jalan pernah, terus akhirnya kan basic lu sebenarnya arsitek nih. Terus pernah juga lu jadi arsitek ya kalau nggak salah? Pernah dong. Pernah jadi arsitek. Ya. Terus akhirnya apa yang bikin lu mau pindah dari moto model terus ngarsitek, akhirnya lo gabungin nih? Jadi cuannya di fotografi arsitektur. Gila. Oke, ya nggak cuan-cuan banget sih sebenarnya. Oke, mulainya gimana ya? Kenapa bisa mutusin ke situ ya? Ya kalau namanya fotografer kan pasti general photographer kan ya awalnya. Fotografer kan hobi kan? Iya, hobi. Awal dari hobi, cuman main-main doang. Sebenarnya pelarian dari waktu gua kerja di Singapura. Gua kerja di Singapura 3 tahun, lembur melulu. Kita cari pelarian kan apa gitu ya. Waktu itu sih lagi booming banget DSLR, jadi gue beli ya Tahun akhirnya berapa itu? 2007 gue beli, terus ya gue main motret terus keterusan lah ya, kayaknya lebih enak gitu. Terus peralatan kamera kan mahal kalau beli gitu, jadi gue mikir gimana gue cara duit supaya gue bisa mainnya lebih. Jadi lo foto sambil arsitek juga? Betul, Sambil kerja di Singapura? Sambil masih arsitek, gue motret. Terus gue beli lensa, gimana caranya gue cari duit. Gue motretin teman, gue motretin ya baby, family, dan lain-lain. Terus setelah lama kayaknya, kok enakan di sini, lebih cepet gitu putaran duitnya. Maksud gue dibandingin lo bangun rumah gitu, 8 bulan sampai setahun baru selesai. Terus kalau awal kan pasti proyeknya satu gitu kan. Setahun lo selesai satu rumah, lo dapat lagi satu. Dan another year gitu kan. Terus tapi itu status lu kerja kan di Singapura itu? Apa lu punya lu sendiri? Kerja gitu kan. Nah, maksud gua waktu gua pulang dari Singapura gua kan sendiri. Nah, itu tuh bangun satu gitu kan. Lama bener ya, udah gitu jadi satu rumah jadi jelek kan. Wah, jelek nih rumahnya nih. Oh, bikinnya salah gini. Mau benerin lagi kan? Setahun lagi nunggunya. Gitu. Nah, jadi kalau motret itu kan jepret 1/1000 detik fotonya jadi. Oh jelek, benerin, cepet lagi, 1/1000 detik lagi. Jadi dalam 5 menit aja lo bisa punya beberapa produk langsung kan gitu. Angle-nya bisa gini, ibaratnya gitulah, jadi cepet. Tapi seberapa dibandingin sama arsitektural, seberapa seneng lo moto? Seberapa senang gue motret? Apa aslinya memang lo senangnya moto? Kayaknya sih aslinya gue lebih demen visual memang. Pada saat gue kuliah gue udah tahu gitu, gue lebih demen visual nih, gue mau pindah jurusan. Sama mak gue nggak boleh. Nah, gue bilang, lu ngapain pindah? Iya, lu ngapain pindah? Lu kelarin dulu gitu. Oh ya udah, gue kelarin. Sebenarnya gue nggak kelarin sih, gue networking ya. Gue lulusnya lama, gue main mulu. Terus tiba-tiba kan lu pindah nih, akhirnya motografi arsitektural. Ya. Proyek pertama lu tuh siapa? Lu dapat dari mana? Nah, itu hasil dari networking gue waktu kuliah tuh. Gue kuliah lama, gue punya banyak temen kan. Jadi gue di mana sih, sorry? Gue di Untar. Oh, Untar. Gue angkatan 97. Gue sampai angkatan 90 gue kenal di kampus. Nah, jadi pas gue mulai motret arsitektur itu, teman-teman gue yang angkatan 90 kan udah pada sukses tuh. Proyeknya ada banyak. Nah, mereka lah yang kasih gue project. Akhirnya lu moto dari teman lu? Betul, dari teman-teman gue. Harga temen, biasa temen. Kalau sekarang harga COVID, kalau dulu harga temen. Terus kalau lu mau moto nih, biasanya tuh apa sih yang mesti kayak diperhatikan dari sisi arsiteknya? Jadi setelah rumah selesai kah, atau sebelum rumah selesai kah, atau exactly abis semua didekorasi, atau lo ada tim dekorator sendiri? Nah, jadi kalau motret itu memang kasusnya kan beda-beda ya. Kasus beda-beda, ibaratnya kayak orang bangun rumah, ada yang renovasi, ada yang bangun baru, ada yang cuma ngisi furniture doang, ibaratnya gitulah ya. Nah, kalau fotografi juga sama. Kadang-kadang kita dapat projectnya pas lagi pembangunan, construction pun kita dokumentasi ada. Ada yang rumahnya baru jadi, ada yang fotonya interior doang, ada yang mesti nunggu sampai terisi juga ada. Nah, jadi kapan motret waktu yang tepat kali mungkin gitu ya. Kalau kapan waktu motret yang tepat, nah itu biasanya
Kalau motret arsitektur, bangunan luar gitu, lebih bagus nunggu pohonnya jadi. Gitu, I see. pohonnya Nunggu tumbuh. nunggu pohon jadi berarti lama banget. Lumayan, tergantung makanya kan kalau pembangunan itu ada yang kalau yang pinter setengah Pohon tahun dulu, sebelum ya. sebelum rumah jadi pohon udah masuk. Tapi kalau yang telat, kalau dia punya duit dia beli pohonnya udah rimbun dia tanam. Tapi kalau yang duitnya nggak nyampe ya tanamnya dari kecil gitu kan. Lagi ngebangun dia taruh pohon, jadi kira-kira 6 bulan kemudian udah mulai tinggi lah. Betul. Waktu di foto udah jadi gitu. Pohon udah jadi tapi jangan nutupin bangunan. Gitu. Kalau sampai nutupin bangunan, Nutupin bangunan ya udah nggak Pernah kelihatan. Pernah. terus lu tebang-tebang gitu nggak? Kalau gue selalu request. Oh ya? Gue selalu request. Lu Bisa survei kan dulu tebang nggak? dulu, potong dulu. Kalau nggak bisa ya udah apa adanya begitu. Tapi kalau kayak sama developer gitu, pasti gue request tebang. Ya tebang sama dia. Kalau emang boleh ya. Oke. Berarti lu moto siapa? Berarti developer juga foto sama lo. Lu foto video kan ya? Foto video. Foto video. Berarti developer juga foto sama lo. Arsitek juga foto kan, lo dari awalnya kan arsitektur personal arsitek, terus tolong fotoin dong Mario gitu kan. Betul. Akhirnya belok ke siapa namanya developer. Iya. Sebenarnya market lo nih siapa aja? Market gue ya desainer iya, kontraktor iya, supplier iya, developer iya. Oke. Nah, kan kita nih kayak aneh gitu ya. Ada ya fotografer cuman arsitektur doang gitu kan. Di Indonesia menurut gua kan benda yang aneh gitu. Nah, sebenarnya susah nggak sih nyari kayak klien di Indonesia nih yang belum ada marketnya sih menurut gua, fotografer arsitektural. Selama ini kan cuma kayak apa ya, magazine gitu kan, suka liput gitu-gitu. Nah, ini kan lo khusus fotografi arsitektural, ya walaupun lo bisa moto model dan lain-lain gitu. Tapi khusus fotografi dan video arsitektural ini marketnya luas nggak menurut? Kalau ngomong luas dibandingin wedding, udah pasti enggak gitu ya. Ibaratnya kalau kita tanya bapak kita, gue mau jadi fotografer, pasti di otaknya fotografer wedding. Iya kan, fotografer orang. Nggak ada yang kepikiran fotografi arsitektur. Gitu. Gue pun waktu gue masuk ke industri ini tahun 2013, 14 gitu, itu kayak pemainnya itu masih Dihitung jari. sebelah tangan kayaknya. Orang itu aja. Gitu, sampai klien yang ke gue aja, mereka sempat bilang, gue dulu motret sama si A, karena gue nggak ada pilihan lain, cuma ada dia doang yang paling benar di antara sekian orang, gitu. Jadi waktu gue terjun ke situ ya masih di saat yang tepat, gue lumayan dapat porsi kuenya agak banyak ya. Nah, tapi makin kemari dengan perkembangan sosial media yang gila banget, semua orang jualan melalui sosial media, harus pakai gambar. Ya kalau cari gambar yang dicari siapa? Fotografer gitu kan. Apa bedanya kalau misalnya nih, kan kita nih kan Lifetime Design juga bikinnya interior kan. Sebenarnya apa uniqueness-nya kalau kita menggunakan si fotografer sama kayak kita foto aja sendiri gitu? Apa bedanya gitu kan, orang-orang suka kenapa gua harus spend lebih untuk menggunakan fotografer di interior dibandingkan sama kita kayak dokumentasi sendiri gitu. Walaupun gua tahu sih kan gua mewakili netizen ya. Jadi kan walaupun gua tahu sih ada bedanya dan detailnya beda gitu, tapi apa exact bedanya yang bisa lo kayak yang menurut lo spesial gitu pakai fotografer? Oke, jadi sebenarnya ibaratnya mungkin apa ya? Ibaratnya gini, ada orang mau bikin rumah pakai mandor sama orang bikin rumah pakai arsitek kan beda kan? Gitu. Nah sekarang kan kita nggak tahu fotografi itu sesuatu hal yang spesial gitu, spesialis gitu kan? Nah apa bedanya sebenarnya? Iya, jadi bedanya sih menurut gue udah pasti karena jam terbang ya. Lo megang handphone setiap hari sama yang megang handphone sebulan sekali, hasilnya pasti lain kan, gitu. Nah, gue tiap hari nemuin different case, udah banyak banget, dan tiap hari gue harus solve the problem. Sekarang istilahnya gue kalau ketemu project tuh yang cuma rumah-rumah doang, mah gue tutup mata juga jadi, ibaratnya gitu. Karena gue sering melakukan itu, gitu kan. Nah, jadi kalau dibilangin, ya udah gue foto aja sendiri, oh ya bisa, tapi hasilnya beda apa enggak sama yang ngerjain tiap hari? Pasti beda. Kita juga punya tim kan yang editing segala macem, yang buat ngebantu teman-teman yang hire untuk mendapatkan best quality lah gitu. Ibaratnya gue juga sama editor gue, jagoan editor gue sekarang. Walaupun dulu gue yang ngajarin dia, cuman sekarang dia tiap hari di situ. 8 jam dia tiap hari ngerjain kan, ya jagoan dia sekarang gitu. Gue tinggal ngomong doang, gue mau gini-gini bisa ya udah gitu. Terus lo ada flow kerja gak? Kayak misalnya gue mau pakai Mario Wibowo, terus
apa yang mesti gue prepare as a client lo gitu? Yang mesti lo prepare sih Selain tempatnya. ya maksud gua information about the location ya. Mungkin kalau klien gua kan mostly designers ya. Designer sih kebanyakan lebih ngerti gitu. Ibaratnya lokasinya rapi apa enggak, masuk standar foto enggak gitu. Layoutnya udah sesuai belum sama desain dia. Kan kadang desainnya begini, tapi ntar kalau pas udah operasional kan mungkin orangnya bilang enakan begini, dia puter aja gitu. Tapi kalau di foto kan jelek gitu. Nah itu make sure itu lighting jangan ada yang putus, ibaratnya gitu-gitu. Jadi itu small things yang perlu diinfoin ke kita. Lu gitu. survei dulu sebelum foto? Harusnya survei dulu, tapi gue malas banget, gue nggak pernah. Udah tahu banget Karena nih gue kayaknya gini pengalaman aja banget gitu. gitu ya. Tapi ya kalau yang baru mulai mah gue suggest survei lah supaya no surprises. Karena survei aja masih bisa ada kejutan kadang-kadang nih gitu ya, apalagi lu nggak survei udah pasti terkejut. Apa yang biasa bikin lu terkejut? Misalnya gini ya, Kasus-kasus di lapangan yang biasa terjadi. misalnya datang nih mau motret besok nih, tahu-tahu ada bendera Indonesia gede banget, wes gitu kan lagi upacara kemerdekaan, dekorasi Indonesia semua gitu. Kalau nggak ntar di lagi jalan-jalannya ada gitu-gitu. Iya, gitu kan. Kalau nggak ntar ada lampion merah gede banget pas Sinca gitu kan. Nah itu yang terkejut gitu. Oh sering. Kita kan kadang-kadang juga lupa ya, sibuk jadwal udah padat, tahu-tahu udah mau Sinca, tahu-tahu tak ketupat lebaran gitu kan. Kita pernah foto mall gitu, harus minggu depan, ayo berangkat ketupat gitu kan, ketupat ya udah tunggu ketupatnya selesai, habis ketupat ganti bendera 17 Agustus, nggak kelar motretnya gitu. Terus akhirnya gimana? Ya nunggu lagi. Ya sebenarnya foto itu mau dipakai buat submission lomba di tanggal sekian, tapi nggak bisa gitu. Akhirnya mesti nunggu hilang lagi. Jadi ya nggak bisa ikut lomba gitu. Soalnya ketupatnya gede banget ya nggak bisa gue hilangin. Terus lu kan kerja ini kan kerja tim lah palingnya. Ada bidang apa aja mereka? Gua ada admin yang nerimain kerjaan sama ngurusin pre-production project ya. Informasi lokasinya ada di mana, siapin ini gitu segala macam, sama financing segala macam tuh jadi satu gua orangnya semua. Nah, untuk satu production tuh cuman lo aja moto sama editor aja. Oh enggak, kalau production lapangan gua bertiga biasanya. Jadi gua sendiri sama 2 asisten itu kalau foto ya. Kalau video kita bisa up to 6 to 8 orang lah. Kalau video. Kalau Terus video. biasanya kalau di lapangan itu lu lihat nih ada yang kurang, ada dekorator lagi atau mereka interior designer ya atau arsitek yang mendekorasi sendiri. Kalau emang locationnya udah cenderung ready, ya gua tinggal fine tune gue sendiri. Tapi kalau yang kayak kejadian sekarang nih, pandemik nih misalnya nih, kalau misalnya owner udah masuk rumah, fotografer nggak boleh masuk biasanya, mereka parno gitu kan. Jadi biasanya kita masuk sebelum owner masuk, yang which is dekorasinya belum ada. Belum siap. Dari situ kita juga punya tim untuk dekorasi. Jadi kita datang 2 mobil, kita bawain tuh sampai karpet gitu, dekorasi dan gini-ginian nih kita bawain semua. Itu masuk dalam jasa fotografi itu? Different package. Karena ada stylist lagi. Karena stylist kan harus cewek lah, kalau cewek sentuhannya lebih bagus lah gitu ya. Jadi ada stylist, bawa asisten juga, bawa properti. Ibaratnya kalau untuk model ada makeup artisnya lah ya. Ya betul, ini makeup artisnya adalah stylist kalau di sini gitu. Oke, berarti mirip ya. Ada makeup artist, ada fotografer, ada bagian lighting, ada stylist gitu. Ya mirip. Nah sekarang kan lu udah mulai kayak ngajarin orang kadang-kadang moto gitu-gitu. Sebelum ini gue mau tahu dulu siapa sebenarnya guru yang bikin lo bisa moto sih. Kan nggak ada di Indonesia ini, menurut gue ya ada sih beberapa fotografer yang memang dia spesialis di jurnalis untuk rumah gitu, untuk arsitek gitu. Ada nggak lo belajar sama siapa sebelumnya atau emang otodidak aja? Di Indonesia kan pemainnya sedikit banget ya. Gue ingat banget waktu gue terjun itu, gue nanya adik kelas gue yang kebetulan udah terjun duluan. Dan gue nggak mendapatkan jawaban. Gue malah dimusuhin. Ya tapi anyway ya, bakul nasi ya kan, dikorek-korek nggak sih, marah dong orang. Ya udah nggak apa-apa, gue terjun sendiri lah. Jadi awalnya sih gue nggak belajar. Bener-bener gue learning by doing ya. Based on pengalaman gue ngarsitek dan angle-angle render gitu kan, dari situ gue jalanin. Tapi along the way gue tahu ada arsitek senior namanya, bukan arsitek senior, dia juga arsitek tapi dia jadi full time photographer, namanya Sam Nugroho. Dia mungkin umurnya udah above 50 ya sekarang.
Pokoknya kalau hotel-hotel bintang 5 udah makanan dia lah ibaratnya gitu. Nah dia tuh yang zaman dulu kayak lo bilang tuh kalau motret bawa lampunya 10 biji gitu zaman dulu. Jadi gue sempat bikin workshop. Sebenarnya workshopnya workshop beauty model sebenarnya. Cuman gue ikut demi gue menemui dia. Karena dia punya background yang sama kayak gue, dia arsitek yang jadi fotografer. Jadi workshop beauty tapi gue nanyanya ke arah arsitek gitu. Arsitek fotografi. Mengenai arsitek fotografi gue tanya-tanya tapi dia. Tapi dia beauty sebenarnya. Beauty shop. Dia sebenarnya ya brandingnya juga ke hotel fotografer sebenarnya. Tapi dia juga bisa foto produk karena kalau motret hotel itu kan ada foto makanannya, ada foto properti, ada foto kamarnya, semuanya kayak hotel tuh harus bisa semua. Ada lifestyle, foto orang juga gitu. Ya cuman di situ gue korek-korek ilmu lah ke dia aja, kasih juga gue dapet tips yang berguna juga. Sisanya gue belajar online bro. Jadi ada tutorial luar negeri kan banyak tuh. Yang terkenal sih namanya Mike Kelly, jadi orang Amerika. Dia bikin tutorial tuh how to photography, architecture, interior segala macam. Nah, gue juga banyak belajar dari situ. Ya belajar sih belajar, ya jangan lupa latihan. Yang penting itu. Orang biasanya suka sibuk belajar teori mulu, prakteknya enggak. Kan lu praktek mulu tiap hari. Nah iya, ya gue. Tiap hari ada. Lu tiap hari ada. Hari. Almost ya. Kalau lagi rame mah almost tiap hari. Setiap hari ada fotografi. Ya. Berarti lumayan juga ya? Ya lumayan lah. Ya bisa lah, bisa. Jadi beli cukup lah beli ini lah. Kan sekarang masih berarti pie-nya masih luas banget ya? Karena terbukti bahwa kayak ya yang nyari lo banyak gitu kan. Ya, bisa juga gara-gara brand Mario Wibowo-nya sih yang udah mulai. Ya kayaknya satu-satunya fotografer yang sekarang kalau terbit citanya fotografer ya pasti disebut Mario Wibowo gitu. Gitu ya? Kayaknya sih menurut gua the only one yang gue tahu. Malu saya. Banyak sebenarnya orang lain mungkin banyak yang jago ya. Gua nggak bilang gua jago sih. Cuman mungkin gua rajin branding kayaknya gitu ya. Masuk ya, kekinian gitu. Iya, kekinian lah. Tapi lu mulai ngajarin nih kan kalau orang dulu tuh kan takut banget ya kalau misalnya ilmunya tuh dicuri sama yang lain gitu. Tapi anehnya lu udah terkenal, lu udah bagus nih, tapi lu sharing ilmunya dengan bikin kelas. Apa purpose-nya sebenarnya? Purpose-nya gue sih emang orangnya demen ngajarin ya, gue demen share ya gitu, jadi gue nggak pelit. Ya ibaratnya kalau gue ajarin juga belum tuh juga dia bisa nyaingin gue, ibaratnya gitu. Gue ngapain juga gue keep semuanya buat gue, nggak dibawa mati bro. Iya. Ya kan, jadi ya udahlah gitu, kasih lah. Berarti kalau ada kompetitor nggak masalah ya? Gue nggak masalah. Masa kompetitor kan banyak yang benar-benar ngikutin style gue juga ada, sampai watermark gue diikutin juga ada gitu. Oh ya? Sampai watermark cuma mirip banget bentuknya, cuma ganti nama doang ada, gitu ya nggak apa-apa. Masa gue semakin banyak orang yang ada di industri itu, menurut gue malah marketnya malah semakin luas. Gue setuju. Iya kan? Karena kan sekarang orang nggak ada yang tahu nih fotografer arsitektur. Tapi semakin banyak pemainnya kan setiap orang punya network sendiri kan. Benar. Satu orang punya 100 temen, 100 temen tahu, 100 temen tahu, lama-lama gede dong marketnya. Gitu. Jadi ya gue nggak takut sih. Nah balik lagi yang tadi siapa tuh yang orang tadi siapa namanya? Guru lu tadi siapa namanya? Sam Nugroho. Sam Nugroho kan bawa biasanya tuh bawa softbox, bawa apa? Yeah. Gue lihat video lo di YouTube tuh kalau moto simple aja kayak bawa kamera, cepret terus tiba-tiba jadinya bisa begitu. Kadang amazed juga sih. Emang lo lebih sering pakai available light gitu, maksudnya cahaya matahari yang normal aja tanpa bawa lighting, tanpa bawa apa? Iya, gue emang kalau motret simple banget, cuman kamera sama tripod sama asisten. Udah itu yang gue butuhkan. Terus kalau misalnya yang under, kalau misalnya zaman dulu gue pernah sekolah di Darwis juga, jadi kayak tau lah beberapa tentang fotografi. Kan ada yang posisi-posisi yang dia under value lightnya kan, dia turun banget, sama yang over. Gimana lo bisa setarain dia warnanya bisa flawless gitu menurut gue? Ya sekarang kan digital banget ya, maksudnya semua Photoshop. Almost everything can be Photoshop lah istilahnya gitu. Jadi kita kalau nge-shoot kan ada yang tengah, ada yang gelap, ada yang terang. Jadi kalau yang kegelapan, kalau zaman dulu yang kegelapan ditembakin lampu. Kalau sekarang yang kegelapan, gue fotoin yang terang, terus nanti gue tumpuk. Gue ngambil foto yang gelapnya gue tiban pakai yang terang, yang keterangan gue tiban pakai yang gelap, istilahnya gitulah. Jadi very simple ya. Jadi kalau zaman dulu kalau fotografer datang pasti dimusuhin karena ngerepotin banget, ngeblok space banyak banget. Sekarang gue kalau datang ditanyain, kalau misalnya foto office di gedung-gedung office selalu ditanyain kan, lu bawa barang apa, lampu lu berapa banyak, lu lewat loading dock ya gitu. Gue bilang gue cuma bawa satu backpack doang. Gue bilang, wah bisa emangnya? Tenang aja gue bilang. Lu lihat aja portfolio gue nggak ada pakai lampu, gue bilang gitu. Jadi ya udah sekarang simple sih. Jadi lu kayak stacking 3 yang over. Iya, minimal 3 lah. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 20 ya tergantung projectnya.
Nah, kadang-kadang kan foto berarti available light kan. Berarti cahaya matahari sangat berpengaruh ketika arsitektur ya. Sisi luar nih kita Ya, bicara. betul. Kan lo ambil pasti di nggak mungkin jam 12 siang atau jam yang hash banget apa shadow-nya terang banget gitu. Nah, pasti lo ambil kira-kira di jam 4, jam 5 mungkin ya, setelah jam 5 ya. Benar nggak? Apa nih, pagi apa sore maksudnya? Sore. Sore. Oh, nggak juga sih. Kalau di Indonesia ya, kalau di Jakarta ya, waktu Indonesia Barat, kalau sore-sore jam 3, jam 4 oke lah. Okay. Di Indonesia tuh kalau Jakarta apa Indonesia ya? Maybe Jakarta ya. It's a bit tricky-nya gini. Gue sih maunya ngambilnya sebenarnya jam 5 sore, lightingnya lebih enak. Lebih adem gitu kan. Tapi ntar jam 5 gitu. tahu-tahu mendung biasanya. Nah, gue mau tanya tuh, ketika terjadi begitu gimana? Ya, maaf biasa, maaf. Nggak ada matahari. Terus dibesokin lagi? Enggak lah. Kan istilahnya gue motret tiap hari, bro. Tiap hari gue dapet duit. Kalau satu project gue mesti spend 5 hari di situ, bocuan lah, bro lah. Nggak bisa. Jadi itu tergantung deal ya, maksudnya tergantung deal. Gue selalu bilang kalau matahari kan bukan kuasa gue, itu tergantung alam. Ya kalau lu mau motret sekarang, gue selalu bilang nih kalau sekarang lagi musim hujan nih, udah ber gini nih, ini musim hujan ya bro. Kalau misalnya sampai hujan, ya lu nggak bisa dapat foto bagus. Lu mau foto sekarang apa nanti? Kalau hari ini Iya, gitu. kalau today is today. Mau hujan, gue pakai payung, gue foto. Oke, gue bilang. Pokoknya lu dapat foto lo. Tapi kalau masalah ada matahari apa enggak, ya gue nggak bisa janji gitu. Kalau dia mau, ada yang bilang, ya udah gue nunggu deh. Ya nggak apa-apa kalau nunggu, sok tunggu gitu. Oke, berarti lo foto ya apa yang terjadi saat itu ya udah lo foto. Betul. Mau mendung kayak mau terang beneran. Jadi karena gue pernah punya study case yang menurut gue nih bahan belajar gue banget. Gue dulu motret golf Pondok Indah. Ya lapangan golf Pondok Indah ada gedungnya tuh, gue motret. Klien gue Singapura waktu itu. Dia request, dia bilang gue perlu tuh angle ini in sunlight ya. Gue mau kasih lihat shadow bangunannya gini. Oke. Gue datang hari pertama nggak ada. Hari kedua nggak ada. Hari ketiga nggak ada. Gue sapin ke dia bilang gue pokoknya harus ada mataharinya. 8 kali bro, gue bolak-balik baru gue dapat matahari. Lo bayangin. Sekarang gue cuma seminggu ngerjain satu proyek gitu doang. Berarti harganya harga 8 hari kalau itu Singapura. Enggak. Harga kan tuh harga belajar dulu. Oh, harga belajar. Itu mahalnya di situ ya. Nah, itu pengalaman yang mahal banget buat gua. Jadi dari situ di kontrak gua ada state gitu kan. Ya semua foto gua based on 1 day. Ya unless udah deal di depan ya. 1 day service gitu ya. Atau mau 2 days ya udah hitung 2 days gitu. Nah, kan lo fotografi, lo ngelihat apa yang terjadi lah yang di lapangan realisasinya sama apa yang terjadi di foto gitu kan. Nah, sebagai orang awam, yang gue mau tahu tuh kira-kira berapa persen sih realitanya tuh sama foto tuh dirubah nggak sih sebenarnya foto? Foto gua ya. Muka ya. Ya dirubah lah. Ya kan. Tapi as is, maksud gue ya apa yang terjadi di lapangan ya itu yang difoto gitu. Iya sih, ya maksud gue di lapangan ya kayak gitu aslinya, tapi gue poles lah. Ibaratnya kan lo kalau mau ke kawinan masa lo nggak pakai makeup kan kalau cewek gitu kan, ya ini sama. Foto gue make upin lah, kan dia mau tampil di depan klien-klien ceritanya. Berarti nggak ada, maksud gue nggak ada kan tiba-tiba misalnya bangunannya 2 lantai lo jadiin 4 lantai kan nggak? Enggak. Enggak. Soalnya gue kalau kayak motong lantai gue pernah. Motong lantai itu gimana? Ibaratnya gini, gue kalau motret rumah nih ya, rumahnya keren, tapi rumah tetangganya tinggi banget nih. Oh, kanan kiri kan? Kanan kiri tinggi banget kan, jadi kan jelek tuh. Ya rumah tetangga gue potong. Gitu. Tapi bukan barang ini kan? Bukan project gue tambahin lantai. Maksud gue projectnya aslinya 2 lantai nih belum selesai terus lo jadiin 5 lantai misalnya. Enggak lah, enggak. Kalau itu enggak. Ya what you see is what you get, cuman gue make upin lah. 80% sama realisasi? Ya 80% ya. Terus kalau orang mau pakai jasa lo nih, dia mesti hubungin kemana? Kalau langsung ke Instagram? Kok gue boleh, ke Instagram gue boleh, tapi kalau yang udah repeat customer biasanya langsung ke admin gue sih. Gue sampai sekarang sih masih handle sendiri. Kalau orang order hari ini, berapa lama dia mesti nunggu? Berapa lama? Kalau gue lagi rame, 3 bulan. Oh ya, jadi mesti booking hari ini nih. Berarti kalau ada orang mau sekarang booking dulu. Iya, dia booking, ya dia bayar dulu. Kalau dia bayar, tanggalnya gue lock. Kalau dia nggak bayar, gue geser sama yang bayar. Oh. Gue suka nih cara gini. Soalnya gini bro, soalnya ke project itu, rumah itu kan juga bukan, partinya kan banyak ya. Maksud gue ada kontraktor, ada orang lain dan lain-lain. Jadi itu faktor X untuk mundur projectnya itu banyak.
gitu. Jadi dia bisa bilang, bro minggu depan tanggal 1 motret ya gitu misalnya. Gue tungguin nih tanggal 1. Ya ininya belum jadi bro, hordennya belum masuk bro. Bukan salah dia, salah supplier lain. Jadinya gue hari itu harusnya bisa motret, jadinya cancel. Ya nggak fair dong buat gue dong. Jadi kalau gue ya gitu, kalau lo yakin ya lo bayar. Dan apapun yang terjadi lo harus datang. Gue harus datang. Di tanggal segitu. Kalau lo nggak datang ya ya kontrak baru. Ya maksudnya fair buat dua pihak lah ya gitu. Sebenarnya kan lo tadi berharap juga kita bisa besarkan juga kan market fotografi dalam arsitektural ini. Sebenarnya masih sejauh apa marketnya? Kan ini banyak, gue lihat sih di luaran sana banyak banget fotografer yang baru munculan dan dia tidak pernah mengharapkan bahwa fotografi bisa menjadikan uang kecuali di bridal misalnya atau di wedding gitu. Di wedding kan. Disitulah posisi duitnya bahwa ada fotografi arsitektural ini menurut gue sesuatu hal yang baru sih menurut gue ya. Dan menjadi pikiran baru buat orang tua mungkin di luar sana yang kepikiran ada loh arsitek fotografi gitu. Menurut tuh seberapa besar sih marketnya yang masih belum terjamah? Oke. Pertimbangannya gini aja deh. Setiap 6 bulan ada lulusan desainer baru. Udah pasti ya, setiap semester. Dan itu ada berapa puluh kampus atau mungkin berapa ratus kampus di Indonesia ya, gitu kan. Lulusan baru pasti menjadi desainer baru kan. Ya katakanlah maybe 5%-nya yang jadi entrepreneur lah, bikin sendiri gitu kan. Nah, semua itu mereka berjualannya pakai apa sekarang? Jualannya pasti pakai social media yang gratis di awal, social media kan. Social media pasti butuh foto. Ya udah itu marketnya. Ya menurut gua ya kalau dibilang banyak sekali kayak orang kawin yang tiap minggu ada bisa 10 orang dalam satu hari ya maybe enggak. Tapi considering pemainnya juga sedikit, ibaratnya gue sendiri aja sempat nolak-nolakin klien gitu loh. Saking penuhnya karena orang ya gue maunya sama lu gitu. Gue bilang ya lu coba yang lain nggak sebagus lu ya. Emang setuju sih. Nah, yang nggak sebagus lu itu tadi kan berarti lo yang menurut gue paling oke lah sekarang buat fotografi itu ya. Ini yang paling penting loh. Sebenarnya berapa duit sih? Nah, ini yang paling penting, dengerin nih. Jadi harga kita itu biasanya dimulai dari kepercayaan. Ya, yang penting percaya dulu kalau kita itu produknya bagus gitu. Nah, habis dari percaya diserahin aja ke kita di lapangan. Gue yakin apa yang lo bayar pasti lo puas karena gini. Ya gini aja deh, kalau foto gue lebih jelek daripada foto lo, gue balikin duitnya, ibaratnya gitu. Itu kan garantinya, tapi nggak ketemu nih pricingnya. Iya, kalau pricingnya range aja ya, range aja. Maksa. Apa namanya? Gua nggak sebut angka lah ya, sebut angka. Atau apa dasar penentuan harga? Apa jauhnya, atau berapa lamanya, atau berapa jamnya? Jadi kalau misalnya gue fotografer nih, pengen coba-coba mau jadi fotografer arsitektural kan bingung juga nge-pricingnya berdasarkan apa sih? Apakah dari alatnya ataukah dari freelancer fotografer itu sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Satu project. Per day berarti? Ya per day lah, per day. Cuman karena kita adalah, kalau menurut gue ya, kita kan genre yang agak jarang dan tools kita agak lebih mahal dibandingin fotografer general, ya jangan segitu. Terus biasanya kan kalau gue fotografer baru nih, biasanya alat itu kan jadi kendala yang paling gede gitu kan. Sebenarnya menurut lo seberapa penting sih alat itu? Tadi kan lo pakai Leica sih, which is every photographer know lah berapa duit itu harganya. Tapi seberapa penting sebenarnya sih alat itu? Yang lebih penting sebenarnya 12 inch behind it gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya ini yang lebih penting ya. Jadi menurut gua alat itu is a tool. Ibaratnya dia adalah kita punya asisten ya. Kita mau apa kita suruh dia. Tentunya kalau asistennya pinter kita akan lebih mudah. Tapi in the end yang pencet komennya kan kita gitu. Yang memerintahkan kan kita. Betul, kita yang mesti tahu kita mau ngapain, lalu kita ya atur, kita setel dia, gue maunya begini di lapangan sono begitu gitu. Kan nggak melalui kamera melulu juga kan, sebenarnya di lapangan kan juga penting lu ngesetin angle-nya gimana gini gitu. Berarti alat bisa dinomor 2 kan ya, penting maksud gua ya agak foto hasilnya oke lah ya gitu ya. Investasi, jadi orang tuh biasanya
beli alat kan investasi, maksudnya ya belajar lah, mau belajar foto, beli kamera. Nah, second investment-nya itu bukan upgrade kamera sebenarnya. Second investment-nya adalah invest in ilmu. Ikut workshop, ikut seminar, or whatever gitu. Nah, lu lagi bikin seminar kan? Workshop kan? Lagi bikin. Tanggal? Kemarin udah yang basic, intermediate hari Sabtu besok. 2 hari lagi. Oh, kalau udah habis itu keburu ada lagi? tayang, ikut ya. Terus habis itu ada nggak lo rutin kayak bikin workshop itu? Enggak sih, ya gue bikinnya biasanya kalau lagi nganggur. Kayak terakhir gue bikin PSBB tahun lalu. Sekarang PPKM gue bikin lagi ya. Besok kalau ada PP apa lagi lah, mungkin gue bikin lagi. Oke. Nah dari situ lo bisa mulai lah ya, bisa memahami cara foto. Ya mungkin bisa nyemplung lah, nyoba 1-2 klien gitu ya. Yang tadi kira-kira segitu angkanya dikali sepenuhnya 30 hari full ya. Hitung sendirilah. Ketahuan lah daripada jadi arsitek, ini hobi jadi duit gitu ya. Iya menurut gue sih menarik sih. Oke, thank you bro waktunya. Thank you bro, udah ngundang. Mudah-mudahan sih, kita berharap sih sebenarnya bermunculan fotografer-fotografer berikutnya yang bisa mengisi Indonesia lah gitu. Betul. Terus gue mau tes satu lagi deh. Lu pernah moto ke luar negeri juga ya? Sering dong. Klien-klien lo ya? Sering dong. Klien-klien lo juga ada yang dari arsitektural ke luar negeri? Iya, jadi arsitektural kayak ada yang arsitek Indonesia punya proyek di luar, ada yang arsitek luar punya proyek di Indonesia, ada gitu. Jadi ya lumayan lah. Maksud gua kan motret kerja kan yang penting seneng ya. Itu dia. Iya. Jadi kan lo hobi yang jadi cuan gitu. Betul, hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Daripada jadi arsitek. Ya sebenarnya sih sama aja, tergantung hobinya ya. Tergantung hobinya. Kalau yang hobinya ngedesain mah ya dia oke aja. Cuma kalau buat gua butuh yang lebih instan gitu. Simple sih, soalnya gue liat lo di video di YouTube juga kayak cepet-cepet lo jadi. Nah, itu yang kadang-kadang bahaya bro. Klien ngomong kan cepet-cepet doang bro. Anjrit, gitu kan. Pengalaman gitu berapa tahun tuh ya? Iya, itu dari 2007 ya. Investment waktunya kan banyak sekali sebenarnya yang orang nggak lihat. Iya. Orang lihatnya udah jadi sekarang. Udah endingnya aja. Setuju. Oke, thank you waktunya bro. Gue berharap sih mudah-mudahan tadi bermunculan lagi fotografer-fotografer berikutnya. Dan buat yang kayaknya mau belajar sama lo, ya kontak aja lah, samperin aja. Siap, boleh. Oke, thank you waktunya bro. Thank you bro. See you.